Baik, baik, baik. Menarik sekali ya, bagaimana kita mampu beradaptasi dengan alam dan menganggap bahwa alam dan manusia itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Atau kita sebut dengan partnership atau bahasa bahasa movementnya kita itu adalah nakama gitu. Jadi bagaimana kita menjadi nakama terhadap alam semesta. Nah, sepertinya eh, di diri kita itu, termasuk negara kita mungkin, itu tidak sedikit sedikit apa ya, sedikit buta huruf terhadap hal yang semacam ini gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan atau menghargai alam semaksimal mungkin tanpa harus mengurangi hak-hak manusia gitu. Jadi melihat hak alam sekaligus memikirkan hak manusia seperti apa. Kalau dibandingkan ya, dari dari polusi udara ini kan akibat dari tidak tidak memikirkannya hak-hak alam gitu atau lainnya. Itu di negara-negara berkembang itu lebih lebih banyak polusinya daripada negara-negara maju. Bahkan Indonesia sekarang ranking pertama gitu. Ranking pertama. Ya, terus Qatar juga dan negara-negara Asia juga. Ya, yang itu perekonomiannya itu apa? Iya, tidak maju, maksudnya masih berkembang gitu. Yang maju polusinya begitu, iya. Itu jadi bahkan di negara berkembang itu kayak Amerika, Kanada, Prancis atau ya grup-grup itu polusinya sedikit gitu dibandingkan dengan negara berkembang. Kenapa? Karena dua hal. Basis ekonominya itu masih masih itu saja. Basis ekonominya itu pabrik dan penggunaan alat transportasi yang membludak. Ya, kalau di negara-negara maju dan mungkin kita juga korban negara maju sendiri adalah korban dari sistem perusahaan yang sifatnya pabrik. Seperti halnya iPhone saja, Samsung juga itu memanfaatkan memanfaatkan UMR negara-negara berkembang. Dia pindah ke Cina pabriknya. Bahkan di Indonesia saja itu meminta langsung presidennya ke Elon Musk itu bagaimana membuat pabrik di Indonesia. Bagaimana itu? Jadi kayak ya apa ya kalau kalau dibandingkan umpamanya dengan jumlah jam dan gaji itu mungkin negara-negara Asia itu tingkat ke bawah gitu dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena basicnya negara maju itu adalah jasa dan transportasi umum yang memadai. Biasanya negara-negara maju itu bahkan sampai ke pelosok transportasi umum itu untuk mengurangi ya mungkin mereka sadar polusi yang disebabkan oleh transportasi umum yang apa yang membludak dibandingkan dengan dengan transformasi publik istilahnya itu infrastruktur atau iya iya gitu. Jadi kita itu dalam segi ekonomi saja tidak memperhatikan itu, entah entah apa gitu. Bahkan sekarang juga Kalimantan yang ya mungkin hadiah indah yang disediakan alam untuk dunia sudah mau beralih ke ya ibu kota Indonesia. Bagaimana nanti itu kan tidak memikirkan bagaimana hak-hak alam gitu. Di daerah itu hak hak burung untuk berkicau, bernyanyi, ular untuk ya berteduh dan lain-lain diusir oleh apa oleh oleh iya oleh ya kita yang ingin menciptakan ibu kota yang entah itu proposalnya siapa gitu kan Pak. Iya kan apakah itu proposal pemilik bisnis atau pemilik modal tidak tahu. Tapi melihat faktanya ya teman-teman, meskipun di Jakarta sendiri yang sudah, tapi faktanya gitu, artinya di Jakarta itu kan polusinya sudah tinggi gitu. Yang mengakibatkan bahwa PNS bahkan separuh dari PNS itu work from home. Artinya tempat
atau kerja, tempat kerja itu tidak lagi menjadi apa, menjadi patokan utama untuk orang tetap bekerja. Bahkan di rumah kita tetap bekerja kan. Nah, ini anehnya udah terkena polusi segitu banyak, begitu besar, tapi masih mau pindah, mau tempat baru gitu. Artinya dua, apa ya, apa keputusan atau akibat dari polusi itu mengakibatkan kita tidak mementingkan tempat, tetapi di sisi lain pemerintah membuat tempat yang banyak gitu. Nah, mungkin itu apa ya, kekurangan kita melihat bahwa alam sebenarnya mempunyai hak yang sama terhadap manusia, dan ya bagaimana kita memperlakukan alam selayaknya kita gitu. Dan itu tidak bisa, apa ya, tidak bisa kita apa, tidak bisa kita praktekkan atau kita jalani tanpa mengetahui apa yang hendak, apa ya, apa yang ingin alam kehendaki gitu. Ya gitu mungkin pandangan saya. Cek, Bismillah. Baik, pada kali ini ya kita akan membahas tentang ekologi, filsafat ekologi atau filsafat lingkungan dari tokonya siapa lupa? Ya Kappa gitu. Da- ya, saya dari tadi contoh yang paling sering diucapkan yaitu tentang negara Indonesia. Ya karena kita tidak terlepas dari lingkungan kita kita sendiri gitu. Padahal kalau dari buku IPS dulu semasa SMP SMA gitu, bahwasannya Indonesia peraih negara sebagai negara maritim plus negara ketujuh, urutan nomor 7 sebagai paru-paru dunia. Namun karena peralihan peralihan kepemimpinan dengan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga kayak mencerminkan apa yang ada di dalam One Piece gitu. Ya benar kan, Indonesia terkenal dengan negara maritim seluas all blue gitu. Padahal tapi parahnya sekarang itu hampir sama dengan negara Wano gitu. Polusi yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik yang ada gitu. Cuman dari sini eh sangat sulit rasanya kayak untuk jargon dari pencinta alam untuk diaplikasikan terhadap kehidupan sekarang yang dimana jargon pencinta alam semuanya pasti mengucapkan gini, bunyinya gini, sisakan pohon untuk anak cucu kita. Namun sekarang kayak gitu kayak gimana juga gitu. Cuman sebenarnya bukan berarti alam tidak diperkenankan untuk dipergunakan secara baik gitu. Memang alam, tersedianya alam, kebutuhan alam, sumber daya alam itu memang erat kaitannya dengan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kitanya saja, orang-orangnya saja yang memang benar-benar berlebihan mengeksploitasi eh, sumber daya yang ada di alam itu sendiri. Nah, dari penjelasan Kapra ya, Kapra kan gitu ya. Saya kurang apa ya, kurang ngena gitu apa yang disampaikan terhadap ciri filsafat lingkungannya, karena mungkin beda beda sampel aja yang pada yang apa diperbincangkan oleh Kapra itu sendiri dengan berbagai eh, faktual-faktual yang ada di berbagai belahan dunia gitu. Contohnya saja tadi kayak apa? Salah satunya penjelasan kayak penyadaran akan pentingnya sebuah alam terhadap manfaat
bagi hidup kita. Salah satunya kan bisa menghindari bencana-bencana alam dengan ya kalau di IPS itu ibarat kayak rambut gitu. Pohon-pohon itu kayak rambut. Gimana rambut? Kalau kita mandi kan kalau hanya dibilas satu kali, maka besar kemungkinan untuk basah daerah area kepala itu sangat eh, tidak merata gitu. Tapi kalau rambutnya botak, maka daya tahan air itu pernah gundul kan semua kan? Yang cowok-cowok kan kalau gundul, kalau kita mandi kayak berasa kurang dingin aja karena tidak ada air yang melekat. Justru dengan banyaknya rambut kita, justru banyak air yang masih mengenang walaupun itu satu tetes. Jadi rasanya di kepala itu masih dingin gitu. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan terhadap Kabra ini sendiri, oke lah dari saudari tadi mungkin ada bagian-bagian yang mungkin mungkin untuk penyadaran secara filosofis mungkin agak masuk ya. Cuman ciri khas dari Kapra itu sendiri dalam filsafat lingkungannya dibandingkan eh, filsafat tokoh-tokoh yang selanjutnya yang akan dibahas itu apa sih sebenarnya? Titik tekan dari Kapra itu apa sih sebenarnya terhadap penyadaran lingkungan alam, pentingnya lingkungan alam itu? Ya, mungkin itu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, karena ini filsafat ekologi ya, jadi saya sebenarnya kayak nostalgia sama diskusi minggu kemarin, kajian tentang masyarakat teknologi milik Lewis Mumford, ya kan ya. Jadi banyak kesananya, khususnya bagaimana cara Kapra apa ya, memberikan saran tentang ekodesain ya. Bagaimana menciptakan suatu kondisi yang memiliki kesadaran terhadap ekologi, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu tidak hanya berdasarkan pada basis-basis ekonomi saja, nggak money oriented ya. Jadi harus ada, kalau katanya Mas Ariel kemarin tuh ada sekarang teknik kita itu harus disandarkan kepada hal yang bersifat politeknik, meskipun kemarin saya berdebat secara sengit dengan Mbak Winda tentang pemahaman politeknik, karena menurut Mbak Winda hal itu adalah hal yang mustahil, karena justru apa itu namanya, orang yang berada pada basis penggerak teknik itu seorang orang adalah orang-orang kapitalis yang memang tujuannya money oriented. Justru politeknik adalah suatu hal yang mustahil katanya Mbak Winda, dan begitu-begitulah. Jadi saya juga menjadi mendapatkan suatu paradoks tentang keutamaan manusia ya. Ya Ustadz ya. Kan salah satu keutamaan manusia itu diciptakan fi ahsani takwim ya. Dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi saya melihat itu tidak dibutuhkan, saya potong dulu itu. jadi jadi saya melihat ahsani takwim di situ bukan sebagai suatu bentuk secara estetika ya. Jadi ahsani takwim pada manusia sehingga dikatakan sebagai bentuk yang paling sempurna itu bukan bentuk bagaimana oh ini ganteng atau indah dapat dinikmati dan lain sebagainya, tapi ahsani takwim di sini uh, melihat bagaimana daya adaptasi manusia, daya adaptasi ketubuhan manusia yang lebih hebat daripada makhluk lainnya, ditambah dengan daya adaptasi pemikirannya, ya kan ya. Jadi bentuk-bentuk fiasani takwim itu nggak hanya bukan merujuk kepada bentuk secara estetis ya, tapi secara teknis kalau kita pakai pendekatan filsafat apa teknologi kemarin. Jadi teknik ya. Jadi bagaimana manusia ada beradaptasi terhadap lingkungannya. Kalau kita melihat adaptasi kan ada tiga gitu ya. Ada apa fisiologis dan lain sebagainya itu. Kalau manusia sebelum melakukan adaptasi secara fisiologis dengan cara merubah tubuhnya, dia menggunakan ini dulu ya. Kalau nggak penting-penting banget, ngapain kita merubah tubuh kita ya? Eman-eman nih udah ganteng. Mending rubah pola pikir ya. Meskipun agak egois kata Pak Pemantik tadi.
Akan tetapi kok kayaknya adaptasi yang menjadi salah satu keutamaan manusia ini menurut agama Islam ya, karena basis kita Islam di sini, saya petik aja lah, hmm, menjadi kayak sumbu utama bagaimana perasaan manusia yang memiliki kontrol terhadap alam, sehingga kita mendeklarasikan bahwa kita sebenarnya terpisah dari alam, sehingga timbullah paham-paham Kartesian tadi. Kalau menurut pemantik mungkin nanti paham Kartesian ini akan dilanjutkan oleh Mas Rizal ya, Mas Rizal ya, Kartesian ya. Jadi kita paham-paham Kartesian kan mengatakan bahwa antara manusia dan alam itu adalah dua realitas yang berbeda, sehingga kita cenderung melakukan muamalah ma'al bi'ah yang cenderung saling menundukkan ya Mas. Jadi kan kalau kalau kita pernah ada yang main Red Alert nggak di sini? Red Alert RA di Red Alert ya. Itu kan ada dua kubu tuh. Bukan, dia itu game perang di komputer itu yang menghiasi permainan kita waktu kecil ya. Belum belum terlalu viral PS belum anu, kita main di laptop itu ada Red Alert. Ada dua kubu di situ, komunis dan aliens ya. Yang ya sekutu yang diketuai oleh Amerika. Nah, di kubu Amerika itu kan setiap kubu ini memiliki senjata andalan. Di kubu komunis itu dengan senjata nuklirnya, dan di kubu Amerika itu dengan RAARP, lupa saya namanya itu. Pokoknya itu adalah senjata yang dapat memanipulasi cuaca sehingga dapat menciptakan badai di tempat yang kita inginkan. Kalau dalam konteks One Piece ini Im sama mungkin ya. Tinggal tunjuk dar ya gitu ya gitu ya. Ini sama. Jadi ada logika berpikir yang dihasilkan oleh adaptasi yang sangat brilian oleh manusia. Jadi kita nggak hanya ada adaptasi, itu bukan adaptasi yang pasif. Adaptasi yang pasif itu dalam artian kita beradaptasi sesuai dengan kondisi alam. Sebagaimana pemahaman manusia terhadap adaptasi terbaik ya. Adaptasi terbaik itu adalah menyerang. Yaitu menundukkan alam, meletakkan alam di bawah kontrol kita. Nah, hal inilah yang menyebabkan logika berpikir manusia itu menyalahi logika berpikir alam. Sehingga kalau saya lihat dari beberapa pemikiran dari Capra tadi di sini, saya melihat bagaimana logika pemikiran Capra memaparkan bagaimana logika berpikir alam atau logika sistem yang ada pada alam. Mungkin ini bisa membantu menjawab jawaban Mas Nanang ya. Meskipun saya belum melakukan compare terhadap pemikiran-pemikiran yang lain, tapi saya lihat dari Capra di sini, Capra lebih menitik fokuskan terhadap bagaimana logika sistem yang terjadi di alam dan logika sistem yang digunakan manusia saat melakukan kontrol terhadap alam atau melakukan campur tangan terhadap bagaimana sistem yang ada pada alam. Jadi yang menjadi perbedaan besar terhadap logika sistem yang terjadi pada alam ini, alam itu tidak pernah menghasilkan hal yang sia-sia. Ya kan, ya. Sehingga ada konsep recycling di situ tadi yang disampaikan oleh Pak Pemantik, ada konsep recycling. Bahkan limbah yang tidak berguna itu berguna, kan gitu ya. Bahkan apa-apa yang menurut kan kita masih bagian, kalau kita menganut pada ajaran Capra bahwa kita bukan suatu realitas yang berbeda dengan alam, manusia sebagai unsur alam, bahkan hal-hal yang menurut kita sampah itu bagi alam menjadi suatu, kalau dalam logika itu menjadi suatu premis yang bisa menghasilkan kebermanfaatan yang lainnya. Misalnya kayak tai kita, ya, tai kita yang kita hina-hina, yang kita anggap hina, itu menghasilkan suatu hal yang mulia seperti tumbuhan yang menghasilkan nilai-nilai, menghasilkan buah dan sebagainya. Saya sampai dulu ingat gini, ada kan kalau di Madura itu namanya jengkireng, tahu ya? Jengkireng itu kalau di luar Madura itu kayak seperti lele. Tapi kita melihat bukan lele itu. Pokoknya anggaplah jengkireng itu adalah lele yang makan kotoran manusia. Yang biasanya ada di sungai. Bukan kotok, jengkireng ya, kayak lele, anggaplah lele yang makan tai gitu ya. Lele yang makan tai. Bahasa Maduranya, Madurologinya jengkireng namanya. Jadi ada sebagian orang, teman-teman kita, mungkin rata-rata ya termasuk saya, itu saat makan lele jengkireng itu kan merasa jijik. Karena yang dimakan oleh jengkireng itu adalah tai. Sesuatu yang sesuatu yang kita anggap hina. Tapi kalau kita berpikir secara realistis, loh, apa yang bersalah dari itu? Wong tumbuhan yang kita makan juga berasal dari zat hara yang dari tai.
dari bangkai, dari hal-hal yang bahkan kita meskipun mungkin kita tidak akan mau mendaur ulangnya gitu ya. Meskipun mungkin kita tidak akan mau. Kenapa? Karena ada pikiran-pikiran yang mendoktrin otak kita bahwa itu adalah barang yang hina, barang yang menjijikkan. Karena itu barang yang menjijikkan, jika kita melakukan pendekatan melalui kajian fikih Islam itu jadi haram dong Mas ya. Karena menjijikkan. Kalau sudah jijik maka haram hukumnya. Kan gitu ya. Jadi tapi secara pendekatan yang lebih objektif ya. Tai yang sudah dimakan oleh jangkirang itu sudah formulasi dengan sedemikian rupa sehingga menjadi daging dan sudah tidak hina lagi. Sudah tidak hina lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh logika sistem alam. Bagaimana alam dapat menghealing dirinya sendiri kan ya. Alam bisa melakukan healing di recovery-nya sangat sangat luar biasa. Berbeda dengan bagaimana saat manusia memasukkan logikanya dalam sistem percaturan alam. Sama seperti yang sekarang sering dipetik di media-media sosial, memang sih orang Jepang tidak buang sampah sembarangan. Sekali buang sampah, sampahnya nuklir, ya kan gitu ya, kan gitu ya. Sampah nuklir, limbah nuklir. Memang nggak buang sampah sembarangan. Sekali buang sampah, limbah nuklir di laut. Ya, seperti itu. Jadi kayak kecacatan ya mungkin atau kekurangan manusia yang membuat kita tidak boleh melakukan intervensi secara besar-besaran terhadap alam kita. Karena ada logika sistem yang berbeda antara alam dan manusia. Di mana manusia saat menghasilkan limbah, itu adalah menghasilkan limbah yang biasanya limbah tersebut adalah limbah-limbah yang tidak ramah atau tidak bisa di-recycle bahkan oleh alam itu sendiri. Alam menghasilkan limbah adalah limbah-limbah yang bisa di-recycle oleh alam. Nah, jadi ada dua pendekatan logika sistem yang berbeda antara alam dan manusia dalam menghasilkan suatu produk. Alam bisa melakukan recycle dengan dirinya sendiri sehingga kalau kita dengar sekarang tidak ada yang sia-sia oleh alam. Alam tidak pernah menghasilkan hal yang sia-sia. Sedangkan manusia selalu berbuat hal yang sia-sia. Bukan hanya tentang perkara scroll TikTok ya, tapi perkara bagaimana saat kita melakukan proses produksi, efek samping dari produksi yang kita hasilkan itu adalah efek samping yang tidak bisa kita sentuh. Oke, limbah apa yang bisa kita daur ulang? Apa? Limbah organik. Ya, limbah organik. Iya. Tapi kalau limbah organik, limbah organik itu adalah melalui proses logika alam yang apa ya? Kita tidak menghancurkan proses logika alam di situ. Kalau kita sudah masuk ke dalam limbah plastik, ya, limbah plastik, alam menghasilkan plastik enggak? Kalau limbah organik itu masih dalam radius logika alam. Masih ada dalam radius logika alam. Kenapa? Karena kita tidak melakukan ini. Apa itu namanya? Iya, apa ya? Sintesis, iya. Kita tidak merubah unsur-unsurnya menjadi unsur-unsur yang sintetis. Sehingga alam masih dengan leluasa melakukan proses apa itu? Recycling terhadap limbah-limbah organik, limbah-limbah organik. Apa limbah organik? Daun. Apa yang kita berhasilkan dari daun? Kita tidak pernah melakukan produksi yang secara besar-besaran dengan daun. Paling cuma jadi bungkusnya ikan cakalan. Paling untuk jadi menghasilkan masakan pepesan. Ya, limbah-limbah yang dihasilkan manusia itu bukan limbah organik, limbah sintetis. Kalau limbah organik mah kita memanfaatkan alam tanpa melalui apa ya kalau 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 dalam konteks ketubuhan kita kan ada rekayasa genetik, kan gitu. Ada rekayasa genetik ya. Nah, rekayasa genetik dalam konteks alam kita menghasilkan suatu hal yang sebenarnya alam tidak mampu mendaur hal itu. Ada nggak tumbuhan yang menghasilkan plastik langsung? Sehingga hasil dari itu alam tidak bisa mencerna hal itu menjadi suatu hal yang recycling terus. Kita hadir, kita menghasilkan suatu hal yang bersifat plastik. Yang alam tidak bisa, tapi melalui ratusan tahun. Dan secara pertimbangan yang ekonomis itu tidak mampu. Jadi ciri khas perbedaan antara logika sistemik yang ada pada manusia dan alam yang menyebabkan saat manusia gegabah dan secara besar-besaran melakukan kontrol terhadap alam itu menarik bagaimana apa ya? Menarik kemampuan alam dalam melakukan logika yang recycling proses recycling tadi dengan cara yang cepat. Bahkan
kalau apa itu styrofoam kalau nggak salah ya. Styrofoam itu tidak bisa diurai sama sekali. Jadi kalau kalau anak teman-teman pernah tahu teman-teman PA ya, biasanya PA itu bikin suatu papan dan ditempelkan tuh produk-produk manusia dengan jumlah kisaran tahun yang dibutuhkan untuk mengurai satu produk yang kecil itu saja. Dari saking akutnya bagaimana manusia arogan terhadap alam, bahkan mikroplastik itu sudah ada dalam tubuh manusia, dalam aliran darah manusia. Itulah yang berbahaya. Bagaimana saat logika sistemik manusia dalam menghasilkan suatu produk yang tidak ramah terhadap alam karena menarik diri dari realitas kealaman dengan paham-paham kartesian tadi. Jadi itu ya mungkin tanggapan saja. Selanjutnya mungkin Mas Rizal kan tadi mau bertanya katanya. Cek. Pertanyaan saya di sini berawal dari latar belakang Fritjof Capra yang menolak pemikiran-pemikiran yang muncul dari Kartesian dan Newtonian, di mana mereka berpikir bahwa pemisahan yang kuat antara manusia dan objek. Nah, yang saya bingungkan di sini tuh Fritjof Capra itu menolak pemikiran Kartesian, namun latar belakang dari ekoliterasi ini itu Fritjof Capra tuh mengatakan yang pertama kali di latar belakang oleh Fritjof Capra itu adalah kesadaran pada lingkungan dan kesalahan perilaku. Nah, kesadaran perilaku sama paradigma berpikir itu adalah manusia. Nah, menurut saya letak menolaknya Fritjof Capra terhadap Kartesian itu di mana? Sedangkan latar belakang yang dia pakai Mas itu adalah manusia itu sendiri. Kesadaran, perilaku dan paradigma ini adalah manusia. Jadi Fritjof Capra itu fokusnya itu lebih ke manusianya malah bukan ke alamnya menurut saya. Jadi itu sih letak menolaknya. Membaca Fritjof Capra sebenarnya saya sebelumnya tidak terlalu fokus pada ekoliterasinya karena memang seperti disinggung oleh Rizal tadi. Iya, saya melihat seorang dari beberapa buku-bukunya tentang bagaimana dia mengkaji tentang mistisisme, bagaimana dia menolak apa? Ya, Newtonia dan Kartesian, terus juga bagaimana karya-karyanya setelah itu dia mengkritik tentang ekonomi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia merujuk bahwa semua kita manusia perlu memiliki kesadaran terhadap alam. Mungkin di minggu kemarin sempat disinggung ya, kalau di minggu kemarin mungkin di bioteknologi ya. Ya, bioteknologi. Itu mungkin fokus kepada bagaimana kita memadukan antara bagaimana tujuannya atau tujuan akhir dari pengembangan teknologi itu adalah untuk kesadaran alam gitu kan. Caranya ke sana. Cuman saya kembali lagi. Saya melihat bahwa mungkin Fritjof Capra idealismenya adalah bagaimana kesadaran manusia punya kesadaran. Manusia punya kesadaran dan bagaimana kita saling menjaga alam gitu kan. Cuman sekali lagi itu terlalu idealis jika kita melihat bagaimana kita sudah terlanjur melompat jauh dari apa yang diidam-idamkan oleh Capra gitu. Sebagai orang yang lahir di abad 20, pastinya Capra juga tahu bagaimana manusia abad 20 itu sudah merusak alam di sejak dulu gitu kan. Nuklir sudah ada pada waktu itu gitu kan. Jadi bagaimana ekonomi, sosial, masyarakat itu semuanya berusaha untuk berkompetisi untuk menundukkan manusia, apalagi alam gitu kan. Sedangkan kita tahu bahwa alam itu pasif gitu. Itu mudah sekali ditundukkan hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuatan di situ, untuk orang-orang yang memiliki kuasa. Seperti misalnya mudah sekali kita memindahkan ke ibu kota, mudah sekali kita membangun pabrik, mudah sekali kita memperbanyak ekspor ya, atau orang asing memperbanyak ekspor ke negeri kita dengan membangun pabrik-pabrik yang semuanya kita yang menghirup polusinya tapi tidak menghirup hasilnya gitu kan. Jadi semua itu sebenarnya salah satu bentuk bagaimana sebenarnya manusia juga berada pada posisi buah si malakama gitu. Kita tidak bisa di satu sisi kita tidak bisa mengendalikan menjaga alam semata-mata karena saya peduli dengan tidak meminum air dengan kemasan plastik misalnya, kita berusaha untuk menjaga tidak minum dengan sedotan dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk itu, tapi di sisi lain
Misalnya bagaimana kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi bagaimana laut kita misalnya itu tercemar, udara kita tercemar, apa nafas yang kita hirup itu juga sudah tercemar dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang di luar kendali kita. Sekali lagi itu dikendalikan oleh orang-orang yang disinggung dalam politeknologi kemarin gitu. Untuk orang-orang yang memiliki kuasa gitu kan. Mungkin itu sebenarnya disinggung oleh Capra dalam society dan ekonomi dan lain sebagainya yang sebelum-sebelum itu. Tetapi juga di satu sisi saya melihat Capra itu sebagai perennial ya, Capra itu ya. Kayaknya sih. Karena kayaknya di salah satu di kutipannya saya pernah baca bahwa manusia tidak butuh sains tidak butuh mistisisme. Mistisisme tidak butuh sains, tapi manusia butuh dua-duanya gitu. Itu menunjukkan bahwa di samping sains, saya rasa Capra beroptimis, merasa bahwa ada kendali-kendali lain, kendali-kendali alam yang sebenarnya bisa mempengaruhi tanpa kita sadari gitu. Entah itu alam sebagai alam atau alam sebagai kekuatan di luar di luar alam, apa sih? Istilahnya gitulah. Enggak transenden juga, horizontal juga ada, yang transenden juga ada. Jadi loh, kan mistisisme tidak hanya sebatas itu. Jadi tentang bagaimana dia membahas tentang mistisisme itu yang menurut saya kenapa dia bisa sampai merasa bahwa kita perlu recycling, kita perlu apa tadi? Conjuring apa sih? Denun loh hari Rabu. Ya dan lain sebagainya. Mungkin dia optimisnya ke sana. Cuman yang ingin saya tahu, yang saya penasaran adalah gimana dia mengaitkannya tentang posisi kita sebagai manusia yang sebagai orang-orang yang tidak memiliki kekuatan di situ, tidak memiliki kuasa di situ. Itu sih yang saya penasaran terhadap Capra. Cuman di sisi lain, saya memiliki dugaan yang tadi mistisisme tadi. Ini sebenarnya tanggapan sekaligus kegelisahan, gitu. Ya. Sekaligus gelisah. Ini yang dianggap pertanyaan juga nggak apa-apa, dianggap tanggapan juga nggak apa. Saya gelisah bahwa iya terserah apa mantik. Oh nggak apa-apa, polemik boleh-boleh aja. Gitu sih. Jadi saya gelisah bahwa kita sudah terlanjur di luar. Sebenarnya juga mikir sih mau ngomong apa gitu ya. Itu sih. Jadi Capra terlalu idealis, saya ingin tahu bagaimana Capra mengaitkan bagaimana ekoliterasi dengan posisi manusia, dengan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu sih. Karena penyebab terbesar kehancuran alam itu karena itu. Itu sih. Sederhananya begitu sebenarnya. Saya dengerin 12 menit terakhir. Menarik ya. Tapi ya sebelum saya sebutkan. Iya, jadi bahkan apa ya teman-teman? Di antara yang juga ikut berkembang adalah tentang lingkungan sebenarnya. Jadi lingkungan juga apa ya, sebagai disiplin ilmu juga perkembangannya luar biasa gitu. Bahkan perkembangan yang paling radikal itu adalah bagaimana apa ya, menganggap dan membuat apa ya, semua benda, tumbuhan umpamanya, sungai, atau gunung itu bisa berjalan ke pengadilan menuntut haknya gitu. Iya. Jadi apa ya, dan itu dipikirkan apa ya, seolah-olah orang itu kayak bisa nggak ya, kayaknya kayak burung umpamanya datang ke pengadilan untuk menuntut supaya dia tidak ditangkap. Iya, itu ada apa ya, ada wacana untuk apa, untuk membuat itu terjadi gitu. Enggak. Iya, dan iya. Iya, dan itu ya, dan itu ada mungkin chopper atau apa. Kan ya begitu, karena begini kayak, nah kalau di apa, di ekonomi, kalau di ekonomi saya bandingkan dengan ekonomi Mbak ya. Di ekonomi ternyata sudah diterapkan itu, tapi perkembangannya kalah dengan lingkungan gitu. Kita menciptakan makhluk yang apa ya, yang sebenarnya itu adalah makhluk, tapi kita tidak sadar gitu. Kayak gini. Dulu orang itu takut membuat usaha gini, umpamanya membuat usaha bisnis yang besar.
Nah, kalau dia punya hutang, maka dia yang harus membayar hutang perusahaan itu. Jadi semua perusahaan yang kalau dia perusahaannya bangkrut dan berhutang gede, maka orang ini yang punya ini yang harus membayar perusahaan itu. Tapi dalam perkembangannya ternyata tidak. Para pebisnis itu membuat lembaga khusus untuk bisnisnya. Ada CP, ada PT, yang kalau perusahaan itu punya punya utang, maka PT-nya yang bayar. Tidak ada hal personal di situ. Jadi makanya kalau kalau perbedaan dari hukum perdata dan pidana, kalau perdata itu pertandingan sesama lawyer kan. Kayak mamanya perusahaan ini berseteru dengan ini, maka sesama lawyer ini membela perusahaannya gitu. Bagaimana perusahaan ini kan kalau kita lihat perusahaan ini siapa, bukan benda hidup gitu kan. Tapi seolah-olah dijadikan hal hidup, dibela tapi juga dicaci atau dilemahkan dan lain-lain. Nah, hukum di ekonomi itu berjalan gitu. Nah, sekarang hukum pada alam gitu. Pada burung, pada tumbuhan, pada sungai dan lain-lain. Nah, itu yang sebenarnya yang sebenarnya mau diangkat. Apakah bisa itu terjadi kan gitu. Iya. Iya, bentar. Itu clue-nya ya. Clue-nya. Nah, kedua, mungkin tadi chopper, koper sih. Kopra. Oh, kopra. Chopper itu penggilingan daging ya. Chopper itu. Chopper itu bukan penggilingan daging. Dia kru Mugiwara. Bukan. Iya, anak buahnya Dokter Hiluluk ya. Iya. Ya, di apa tadi tapi ini yang paling 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 prinsip ya. Tapi yang paling prinsip dari Mas Rizal tadi bahwa tanya dengan menganggap bahwa latar belakang yang dibawa Kopra itu adalah manusia, berarti menganggap bahwa alam dan manusia itu hal yang berbeda. Karena latar belakang itu timbul dari manusia itu sendiri gitu. Jadi perilaku manusia. Ya, di situ. Nah, tapi ya teman-teman, kalau kita lihat dari perkembangannya, awal mula yang didomestikasi itu, yang didomestik oleh manusia adalah alam itu sendiri. Jadi bagaimana manusia berpikir bagaimana ada hal yang dapat dia manfaatkan untuk membantu hidupnya. Kayak pemukul mamanya, membila batu mamanya kan, batu kayu untuk bertarung dengan hewan buas lainnya. Bahkan dalam perkembangannya, manusia bisa mendomestikasi hewan, dan hewan pertama yang didomestik itu adalah anjing. Makanya anjing dengan manusia itu mempunyai hubungan yang secara emosional sejak lahir, bahkan mungkin sahabat terbaik manusia gitu. Bahkan Ashabul Kahfi saja kan iya anjing gitu. Iya, punya anjing. Maksudnya yang dipelihara anjing. Iya. Nah, ya, tapi itu kan berkembang. Kita tidak bisa menghindari perkembangan itu karena satu-satunya dari spesies yang berpikir itu manusia sendiri gitu. Dia selalu mencari mana yang dapat paling banyak memberikan manfaat pada dirinya. Hingga perkembangannya bukan cuma hewan, bahkan tumbuhan. Yang pertama kali tumbuhan didomestikasi oleh manusia itu adalah gandum. Jadi gandum itu tumbuhan yang tak reken tidak dianggap pada mulanya, tapi karena melihat kayaknya ada peluang nih untuk membuat dia bertahan hidup, dan gandum juga punya peluang untuk bertahan hidup juga. Sama-sama bertahan hidup, tapi dalam perkembangannya kita mengenal industri berbeda, kayaknya lebih worth it ini deh. Iya, udah lebih worth it. Ya mungkin kayak karena kita pekerjaannya adalah melibatkan orang lain, kayaknya lebih worth it mesin ya daripada manusia. Kayaknya untuk hingga akhirnya kerakusan dan serakahan manusia itu berlanjut hingga banyak filsuf yang mungkin menganggap
hal lumrah ajaran itu menganggap bahwa homosentris gitu. Artinya manusia adalah ukuran sesuatu gitu. Kayaknya manusia itu adalah, bahkan di hukum juga beberapa teologi yang mengatakan bahwa mungkin ini beda tafsir ya, bahwa manusia adalah khalifah mungkin. Gak yang bisa semuanya di bumi hal banyak hal. Tapi sebenarnya adalah kesatuan itulah yang mungkin saya tetap berpandangan bahwa manusia dan alam itu harus sama-sama memperhatikan hak-haknya gitu. Hak-hak alam dan ya manusia itu sendiri. Ya di situ mungkin. Ya, titik temunya di situ. Ya Mbak Winda dipersilakan. Ya, terima kasih membicarakan tentang keadilan tadi. Saya ingat dengan Aquaman karena sebentar dulu. Ini bukan tentang Aquaman-nya. Bukan tentang Aquaman-nya, tapi tentang bagaimana waktu itu ada kerajaan di bawah laut yang merasa terganggu ketika manusia membuang sampah gitu. Jadi ketika sampah-sampah menumpuk mengganggu ekosistem di lautan, mereka menumpahkan sampah itu kembali ke daratan gitu. Yang di entah itu lewat apa, tsunami, ombak dan lain sebagainya, mereka mengembalikan semua itu karena merasa bahwa manusia sangat serakah gitu. Itu pesan-pesannya bayar pajak. Jadi gitu ya. Jadi itu sih pesan yang penting untuk kita petik di Aquaman. Terus kembali tentang keadilan juga tadi, tentang bagaimana misalnya bagaimana seandainya alam itu memiliki hak untuk mengajukan keadilan kepada pengadilan untuk meminta hak untuk meminta haknya untuk meminta haknya gitu. Cuman saya rasa bahwa justru keadilan alam itu sangat jujur sekali gitu. Jadi semuanya kita sedang berada di dalam satu ruangan gitu kan. Yang jika kita merusak, kita sendiri yang merasa bahwa kita yang menderita gitu. Misalkan begini, proses evolusi alam dari dulu tidak ada kehidupan. Dia berevolusi untuk menciptakan sebuah hunian berupa planet yang bisa dihuni, memiliki atmosfer, memiliki tumbuhan dan lain sebagainya, dengan revolusi yang miliaran tahun gitu. Hingga pada akhirnya ada ozon dan lain sebagainya sehingga bisa dihidupi oleh manusia. Tetapi berlangsung lama setelah adanya manusia, kita kembali merusak ozon itu gitu. Jadi saya rasa bahwa bagaimana kita kembali pada evolusi itu pada masanya yang kalau nggak salah masa Azoikum, ketika bumi pada waktu itu masih sangat panas karena suhunya terlalu tinggi dan tidak bisa dihidupi manusia gitu. Kita melihat bahwa kita sedang menuju pada takdir itu. Enggak, Allah nggak bilang takdir ya, kita sedang berikhtiar menuju ke situ gitu. Berikhtiar. Enggak, ya. Ya. Jadi alam sangat refleks dan sangat progresif. Bagaimana dia merespon apa yang dilakukan oleh manusia gitu. Ketika kita banyak polusi kembali ke atas, kita merasa sedang berada dalam efek rumah kaca, misalnya bagaimana kita merasa sangat panas gitu. Di Jakarta misalnya semuanya polusi adalah polusi akibat manusia, yang merasakan juga manusia gitu. Jadi alam langsung merespon lebih dari kecepatan pengadilan, nggak cepat sih. Jadi bagaimana pengadilan manusia gitu. Saya rasa begitu. Makanya saya merasa bahwa pada akhirnya bumi lagi-lagi tidak akan bisa ditempati gitu. Kenapa? Karena bagaimana bumi menciptakan, bukan bumi sih, evolusi alam dan kehendak di luar itu menciptakan sebuah alam yang baik dan dirusak sendiri. Pada akhirnya semuanya kita tidak akan mampu hidup di tempat ini gitu. Kenapa? Ozon tidak lagi bisa ditempati. Apa dan lain hutan yang dulu juga pada masanya siapa ya? Dinosaurus mungkin dulu, T-Rex dan lain sebagainya, belum masih ada binatang-binatang purba misalnya. Dia bisa hidup dengan cuaca sebegitunya gitu. Makanya pada akhirnya ketika es mencair, es di kutub utara mencair, bukan manusia purba, binatang-binatang purba. Ini bukan Avengers ya. Jadi bagaimana binatang-binatang purba itu kembali lagi muncul gitu. Yang awalnya dia tidak mampu hidup di kehidupan yang ekstrim. Di awalnya dia bisa hidup di tempat yang ekstrim. Ketika bumi sudah bisa ditempati oleh manusia, dia sudah tidak bisa hidup. Dia membeku gitu. Tapi ketika kita kembali pada siklus bumi kembali ekstrim, tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan ini kembali hidup gitu. Jadi kita sedang berada pada perputaran bagaimana mungkin kalau bicara tentang tadi pemantik, kita singgungnya ke arah kiamat gitu. Jadi kita sedang tidak berjalan mundur, tapi kita sedang berjalan majunya kepada kekacauan bumi gitu. Makanya
apa Mars, ada rencana-rencana pemindah ke Mars dan lain sebagainya, itu hal-hal yang saya rasa mustahil gitu. Iya, siapa aja. Jadi cita-cita itu kan siapa aja gitu kan. Ya. Jadi cita-cita semua itu hal-hal yang saya rasa cukup mustahil gitu. Bagaimana manusia bisa, kita saja menyelamatkan satu planet itu susah. Bagaimana kita bisa membuat satu planet lain yang kiranya bisa dihidupi manusia dengan miliaran manusia ini gitu kan. Jadi itu sih tanggapan saya. Jadi keadilan alam itu sangat sangat responsif sekali. Iya iya iya. Oke, tapi dari beberapa dialektika yang barusan tertuangkan oleh argumentasi-argumentasi teman-teman, maka saya timbul pertanyaan, dan mungkin ini pertanyaan yang cukup mendasar gitu. Sebelum menyinggung ke alam lebih detail dan lebih mendalam lagi, yang saya ingin tanyakan, jikalau kita dihadapkan dengan satu posisi yang dimana kita mengharuskan untuk menggunakan sumber daya alam secara masif, itu sebagai kebutuhan kita, tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk memperdulikan. Nah, saya timbul gitu pertanyaan seperti itu. Ada satu posisi di mana kita di sisi lain kita butuh mengenai sumber daya alam untuk dieksploitasi secara masif. Tapi di sisi lain juga kita dituntut untuk memperbaiki itu gitu. Kan kayak gimana gitu. Nah, makanya yang jadi pertanyaan, lebih didahulukan mana kebutuhan untuk mengeksplor atau menggunakan sumber daya itu, atau yang kedua kita merawat itu dulu, merawat alam itu dulu gitu. Kan tadi tentang bagaimana membicarakan alam, bagaimana alam menggunakan apa ya, mengatur siklusnya. Kan maksudnya kan alam itu kan tidak bisa diprediksi secara spesifik mungkin. Alam ya, geraknya alam secara abstrak gitu, alamiah juga. Ya, itu sih. Pertama mungkin saya ingin menanggapi tentang tanggapan Mbak Winda dan mungkin menyerempet ke tanggapan Mas Rizal juga tentang ini sampean tadi Mbak Winda tadi bilang bahwa Capra ini terlalu idealis ya, terlalu idealis ya. Saya mengatakan bahwa kalau Capra itu terlalu idealis, maka dia tidak akan memberikan bentuk langkah-langkah nyata ya. Buktinya beliau mendirikan tentang pusat ekoliterasi di California ya. Jadi memang dia komitmen terhadap tadi salah satunya itu aktif ya. Jadi penerjemahan antara konsepsi-konsepsi idealis yang ada pada otaknya pada tindakan-tindakan nyata. Cuma maksud idealis dari Mbak Winda mungkin tidak ke sana. Maksud idealis dari Mbak Winda tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita memang sudah ada di bawah kontrol kapitalis ya, di mana kapitalisme itu menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan sekarang. Makanya yang salah satu yang saya suka, meskipun pendekatan Capra itu juga pendekatan yang terlihat sedikit mustahil ya, bagaimana prinsip yang diusulkan oleh Capra terhadap, kan tadi dia rancang bangun ekologi dan ada rancang bangun ekonomi ya. Rancang bangun ekonomi ini yang mungkin dapat menjawab bagaimana tuduhan Mbak Winda terhadap Capra yang sebagai seseorang yang terlalu idealis dalam satu sisi, tapi satu sisinya tetap menjadi suatu hal yang terlalu idealis juga ya dalam konsepsi ekonomi. Tapi cara-cara yang diusulkan oleh Capra itu dengan memungut pajak tinggi terhadap produk-produk ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Dalam artian tidak ramah lingkungan yang tidak memiliki kesesuaian dengan logika sistemik dari alam itu sendiri. Dalam artian apa? Produk-produk yang dihasilkan manusia di situ adalah produk yang tidak bisa didaur ulang. Ya kan ya, tidak bisa didaur ulang. Dan hal itu yang menjadi suatu paradoks mungkin ya, karena memang kenyataan yang terjadi sekarang itu sebaliknya.
Karena memang kayak doktrin ekonomi dan doktrin ekoliterasi Capra itu berada pada dua kutub yang sangat bertentangan. Antara salah dan benar mungkin ya. Sangat jauh. Masyriqi wal maghrib kalau dalam iftitahnya orang Muhammadiyah itu. Iya, masyriqi wal maghrib. Jadi antara kalau kita melihat produk-produk yang ramah lingkungan justru yang mahal sekarang. Ya kan? Produk yang ramah lingkungan itu justru yang mahal. Karena memang memakan proses produksi yang lebih ekstra. Untuk menghasilkan produk yang ramah terhadap lingkungan, kita harus berani mengeluarkan biaya lebih, merogoh kocek lebih. Tapi itu nantinya bisa sebanding dengan pembebanan pajak terhadap produk tadi. Jadi produk yang ramah lingkungan dengan biaya produksi yang tinggi, kita kenakan tarif pajak yang rendah. Tapi itu nanti akan bersinggungan dengan ilmu pemerintahan. Dan itu kaitannya dengan society nanti ya. Sehingga kalau kayak kita memikir secara sederhana kayak kayaknya mungkin ya, tapi sebenarnya kayaknya agak tidak mungkin juga. Karena pajak itu kaitannya dengan pemasukan pemerintah. Tapi pajak juga dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan suatu produk agar tidak laku di masyarakat. Misalnya kebijakan ekonomi yang diberikan oleh Menteri Sri Mulyani terhadap rokok. Kenapa cukai rokok itu bisa naik sedemikian tinggi? Itu karena untuk menekan angka konsumsi rokok sebenarnya. Pengendalian. Sehingga harga rokok naik dan masyarakat konsumsi terhadap rokok itu menurun. Ya kan gitu. Tapi nyatanya lebih banyak rokok ilegal. Ya kan ada solusi ya. Ada solusi bagi pemangku kapitalisme. Ya kan gitu ya. Jadi memang ini usulan nyata. Usulannya. Tapi dalam aspek penerapannya menjadi suatu hal yang sangat sulit. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Rizal tadi. Tentang apakah kenapa Capra jujur kartesian gitu ya. Karena dalam isu-isu yang diangkat Capra justru memang dia berfokus kepada manusia sebagai subjek. Fokusnya terhadap manusia sebagai subjek. Jadi kalau melihat dari pemahaman saya pribadi ya, saya bukan orang yang kartesian, saya juga bukan yang antroposen ya, bukan satunya ya lupa saya istilahnya kan ada antroposentrisme, ekosentrisme dan antroposentrisme ini kan kayak ada suatu pertarungan yang sangat ketat di antara keduanya ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana posisi alam terhadap manusia, memang saya melihatnya lebih cenderung kepada kartesian. Dalam artian apa? Jadi saya juga melihat Capra di sini sebagai orang yang menolak paham kartesian. Dia sebenarnya kartesian juga sebenarnya, iya kan? Karena menurut saya juga, iya, alam dan manusia ini adalah dua realitas yang berbeda. Karena berada pada logika sistemik yang berbeda. Bagaimana kita melihat kayak kita melihat misalnya dalam yang mungkin ingin disasar oleh Capra di sini, kita bisa lihat bagaimana ada sekolah alam ya kan. Kalau di Pemekasan sini kan ada sekolah alam ya. Sayangnya sekolah alam itu hanya ada di anak-anak TK. Anak-anak yang tidak masih memiliki kebangkitan terhadap kesadarannya. Sehingga apa? Konsepsi sekolah alam yang dihadirkan pada saat ini adalah sekolah anak-anak yang hanya belajar di alam. Belajar di alam bebas saja, belajar di alam. Jadi alam itu hanya menjadi tempat pembelajaran. Jadi hanya sebatas anak-anak belajar di luar kelas. Tidak lebih, tidak ada ekoliterasi di dalamnya. Bisa, Pak, bisa di. Jadi ekoliterasi itu kan sekolah alam itu hanya tidak stay ada di bagian anak-anak TK itu. Sekolah ekoliterasi, sekolah alam itu harus berlanjut kepada kita. Misalnya di universitas-universitas kita cenderung berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi dengan taman-taman yang indah ya daripada taman-taman yang memuat banyak pohon. Kan gitu ya. Jadi kadang lebih luas kolamnya daripada lebih banyak anunya. Sehingga kayak komunitas-komunitas pecinta alam tidak memiliki lahan yang mereka rawat. Sehingga mereka akhirnya hanya membuat papan-papan, tidak menyiram-nyiram, tidak benar-benar mencintai alam, dan lain sebagainya. Hah?
sehingga sehingga kalau kita melihat dari pemahaman Capra sendiri memang fokusnya kepada manusia. Karena memang apa ya? Posisi manusia dan alam, maksudnya kan yang menjadi apa ya? Serangan terhadap logika sistemik yang dimiliki alam itu adalah desire manusia untuk melakukan kontrol terhadap manipulasi yang ujung-ujungnya pasti bersifat ekonometris kan ya. Jadi ekologi itu sebenarnya antroposentrisme bukan lawannya ekosentrisme. Jadi manusia yang sadar apa ya? Kesadaran manusia untuk bertahan hidup kan sebenarnya konsepsi dasar dari ekonomi bagaimana manusia bertahan hidup. Tapi sekarang bergeser. Kapitalisme menggeser konsepsi dasar dari ekonomi. Bukan bagaimana manusia bertahan hidup, tapi bagaimana manusia menjadi seperti tupai. Menjadi seperti burung apa itu? Burung pelatuk yang menyimpan atau menjadi seperti semut. Kapitalis. Mereka hanya menumpuk sampai meledak. Iya. Sampai jadi gitu. Jadi kalau Mbak Winda mengatakan tadi bahwa manusia ada pada posisi yang buah yang simalakama, tidak bisa lepas dari realita, itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi hal itu tidak menjadikan hal itu terlalu idealis untuk melakukan langkah-langkah yang kecil menurut kita. Kan ini kan memang kita tidak bisa lepas dari sedotan plastik. Bahkan minuman kita di sini masih ada plastiknya, ada rokoknya, ada rokoknya juga. Memang tidak bisa lepas. Tapi usaha yang dilakukan secara pribadi untuk menolak hal itu tetap bisa kita realisasikan untuk mengurangi meskipun 0,00000000001% itu kita masih tetap hargai itu sebagai mistisisme kita. Jadi saya sukanya itu terhadap kata-kata yang dipetik Mbak Winda. Sains tidak butuh mistisisme. Mistisisme juga tidak butuh sains. Tak akan tetapi, iya kata-kata yang dipetik. Iya, ya. Tak akan tetapi manusia membutuhkan dua-duanya. Khususnya dalam relasi dengan alam. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman ya Ustaz ya. Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablikum. Iya kan? Karena aktaru minhum kuah katanya. Sesungguhnya mereka-mereka itu kuah. Dalam artian apa? Kalau kita tarik kepada konteks yang kita bahas pada saat ini, orang-orang yang dihancurkan pada dulu itu, kan Allah menghancurkan melalui realitas alam, logika sistemik alam yang sudah muak dengan manusia. Bagaimana kekuatan manusia melakukan kontrol terhadap alam kalau kita mau tarik ke dalam itu. Jadi kayak bagaimana recycling alam terhadap kondisi realitas yang ada di dalamnya, manusia juga ada di dalamnya ya. Jadi kan manusia sebagai makhluk yang mikrokosmos ya. Iya kan? Manusia kan mikrokosmos kan. Sedangkan alam itu makrokosmos. Mau bagaimanapun manusia, sehebat apapun, sememiliki kontrol sebesar apapun, manusia tetap hanya menjadi mikrokosmos. Sehingga pada saat alam sudah muak, maka alam tinggal melakukan mode recycling. Ke pembersihan. Ya tinggal adakan tsunami aja wes repot. Tinggal tsunami aja repot ya. Sama seperti di Jakarta kemarin. Polusi ya tinggal adakan hujan aja kok repot. Tinggal dikasih badai aja kok repot. Kalau mau pakai logika alam kan seperti itu. Tinggal recycling aja nih sampah-sampah masyarakat. Jadi masalah recycling sebenarnya alam bisa melakukan recycle terhadap kondisi kita yang mulai agak arogan terhadap dirinya. Cuma Allah mengatakan jangan dulu. Ntar, tunggu kiamat. Gitu ya Ustaz Fazil. Mungkin Ustaz Fazil bisa nanti akan menjawab. Apa kritik Kapra terhadap Kartesian itu, cara berpikirnya Kartesian itu menganggap bahwasanya alam itu cuman benda mati dan benar-benar terpisah dari diri mereka sendiri. Artinya apa ya? Objek yang tidak bisa membalas gitu. Dan tidak memikirkan ke depannya. Artinya kita bisa mengeksploitasi alam terserah kita, tidak tanpa memikirkan ke depannya. Gitu. Apa?
Itu saja ya sih yang saya tangkap dari pemikiran kritik Capra terhadap Kartesian, yang mana Kartesian menganggap alam itu hanya sebatas objek mati. Artinya tidak bisa membalas tindakan manusia. Padahal kan sebenarnya kata Bang Bano tadi, ya kan, alam juga bisa merecycle. Kayak dulu pas Covid itu kan apa namanya, merecycle juga. Karena sudah muak dengan manusia mungkin. Setiap hari mati 5 satu daerah itu kan cukup. 5 sampai itu kampung. Itu sih. Kalau dari pertanyaan apa Mas Nanang tadi, kalau seandainya kita itu ada di posisi mewajibkan kita untuk melakukan apa? Eksploitasi alam secara masif, dan sisi lain diharuskan untuk menjaga alam, maka pilihan Capra itu tetap mengutamakan alam. Makanya ketika mendesain Capra kan memberikan solusi ketika mendesain bangunan ataupun mendirikan industri, itu tetap yang diutamakan itu ekosistem alam. Sebenarnya manusia itu karena ragus aja. Gak ada kok yang tepepet harus melakukan eksploitasi alam secara masif. Ragus saja intinya, karena manusia itu ragus. Seandainya tidak ragus, cukup satu hari makan 3 kali dengan makan 1 piring, itu gak ada ceritanya itu diwajibkan untuk mengeksploitasi alam secara masif kan. Lah, coki lanjut malam lah. Cek. Iya, ingat mungkin perkataan Gandhi itu kan, yang mengatakan bahwa alam itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu sudah cukup. Tapi tidak cukup memenuhi keinginan manusia. Gitu. Ini marilah acara. Iya. Acara mari. Sudah selesai ini acaranya, ikhtitam. Mungkin itu saja sih untuk sore kali ini karena sudah malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.